Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa duduk-duduk di Masjid Jabal Arafah. Tentu tidak lain dan bukan duduknya kita di sini dalam rangka untuk talabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa kisah yang diambil dari asbab turunnya Al-Quran. Karena kalau kita melihat ada ayat-ayat yang turun, itu ada sebab turunnya. Artinya ada kisah di situ. Tapi juga ada ayat-ayat yang tidak ada sebab turunnya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa kisah yang merupakan sebab turunnya ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dikisahkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melakukan safar untuk berperang. Ketika itu Nabi dan para sahabat kekurangan kendaraan perang berupa kuda ataupun unta, sehingga terkadang satu unta itu dinaiki 2 atau 3 orang bergantian. Tiba-tiba ada satu orang ketika hendak menunggangi untanya itu, untanya tidak mau jalan. Sahabat ini berupaya untuk supaya untanya jalan dengan cara dicambuknya. Kemudian tiba-tiba sahabat ini mencela unta itu dan mengatakan, la'anakillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat kamu. Dan itu terus-terusan sampai Nabi SAW mendengar laknatnya orang ini kepada untanya, sehingga Nabi SAW bersabda, siapa tadi yang melaknat untanya? Maka datanglah pemilik unta itu dan mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, inzil fala tashabna bimal'un, turun kamu, jangan kau sertakan unta yang sudah dilaknat ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian berdoa buruk kepada diri-diri kalian, jangan pula berdoa buruk kepada anak-anak kalian, dan jangan pula berdoa buruk kepada harta kalian. Karena seandainya doa itu bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka pasti Allah akan mengabulkan doanya. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau yu'ajjilallahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu alaihim la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah di akhiri umur mereka, maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimang dalam kesesatan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini ada pelajaran besar bahwa orang dilarang untuk berdoa keburukan kepada siapapun, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, pada anak-anak, ataupun kepada harta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala terkadang mengabulkan setiap ucapan manusia ketika bertepatan dengan aminnya para malaikat. Oleh karena itulah maka di sini ada faedah, hendaklah menjaga lisan. Karena terkadang manusia ini karena marahnya kepada sesuatu terkadang melontarkan kalimat-kalimat yang isinya doa buruk. Seperti maaf orang tua, terkadang apabila ada kejengkelan dari anaknya yang nakal, terkadang mendoakan yang tidak-tidak kepada anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan berdoa buruk kepada anak-anak kalian. Dahulu ada seorang yang bernama Jurayz, seorang ahli ibadah. Ketika dia dipanggil ibundanya, dia sedang sholat sunnah. Kata ibunya, "Ya Jurayz, ta'al, wahai Jurayz, kemari." Tapi Jurayz malah melanjutkan sholat sunnahnya. Dalam hatinya Jurayz itu berpikir, kalau saya batalkan solat saya durhaka dengan Allah. Kalau saya tidak batalkan solat saya durhaka dengan Allah subhanahu, dengan orang tua. Maka Jurayz kemudian berpikir nih, dibatalkan solatnya durhaka dengan Allah, dilanjutkan solatnya durhaka dengan orang tua. Tapi karena Jurayz ini tidak punya ilmu, akhirnya kemudian Jurayz ini lebih mengutamakan solat sunnah dibandingkan panggilan ibunya. Akhirnya ibunya jengkel, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala saking marahnya dengan mengatakan, "Ya Allah, jangan kau wafatkan putraku kecuali kau uji dia dengan seorang wanita pelacur." Berlalulah zaman, rupanya doa ibunya ini menjadi sebuah kenyataan di mana Allah kabulkan keinginan ibunya. Jadi suatu ketika berkumpul para preman, orang-orang jahat yang tidak suka dengan Jurayz ini. Kemudian mereka membuat makar untuk mengganggu Jurayz dan juga untuk supaya orang-orang tidak percaya lagi dengan Jurayz. Maka orang-orang jahat ini bersepakat untuk menyewa seorang pelacur. Setelah adanya kesepakatan dengan wanita itu, datanglah wanita itu menggoda Jurayz. Tapi Jurayz tidak bergeming dengan godaan itu sama sekali. Sampai akhirnya wanita ini berzinah dengan seorang penggembala kambing yang rumahnya dekat dengan tempat ibadahnya Jurayz. Sampai akhirnya hamil dan melahirkan. Ketika sudah punya anak, dia pun mengatakan bahwa bayi ini hasil dari zinah dia dengan Jurayz. Marahlah orang-orang, akhirnya menghancurkan ibadahnya, tempat ibadahnya Jurayz, dan memukuli Jurayz. Tapi Jurayz kemudian meminta waktu untuk berwudu dan solat 2 rakaat. Setelah solat, maka dia mengatakan, "Datangkan kepadaku bayi itu." Didatangkan bayinya.
Kemudian setelah didatangkan, Jurayj pun kemudian menusuk perutnya dan mengatakan, "Man abuk?" Siapa bapakmu? Maka orang ini mengatakan, bayi ini mengatakan, "Abi ra'il ghanam." Bapakku adalah penggembala kambing. Maka orang-orang kaget ada bayi bisa bicara. Kemudian membela Jurayj. Dari situ mereka sadar, kemudian meminta maaf kepada Jurayj, akhirnya kembali membangunkan tempat ibadahnya. Dari kisah ini ma'asyiral muslimin, bahwa hati-hati kalau bicara. Makanya kalau seseorang marah kepada seseorang, lebih baik diam dibandingkan bicara. Karena terkadang pembicaraan itu merupakan doa yang bisa diaminkan para malaikat. Ini kisah yang pertama dari asbab nuzul surah Yunus. Kemudian kisah yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Quraisy itu mereka semakin menentang kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jengkel kepada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujannya, supaya mereka sadar bahwa mereka itu berada dalam kesesatan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah menahan hujannya, Allah kabulkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang pun merasakan bagaimana Allah tidak turunkan hujan dengan kekeringan yang luar biasa. Tetapi ketika Allah berikan ujian seperti itu, tetap saja mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai pada waktunya akhirnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menurunkan hujan. Bukannya mereka bersyukur karena turunnya hujan, malah mereka kemudian menyandarkan hujan ini kepada bintang. Seolah-olah yang menurunkan hujan itu bukan Allah tetapi bintang. Dari sinilah ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, terkadang seseorang hamba dari hamba-hamba Allah di pagi hari dia beriman kepadaku, tapi terkadang dia kafir. Adapun orang yang berkata kami dihujani dengan nikmat dan karunia Allah, maka Allah berfirman, dia telah beriman kepadaku dan telah kafir dengan bintang-bintang itu. Tetapi siapa yang mengatakan kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka sesungguhnya dia telah kafir denganku dan beriman kepada bintang-bintang itu. Ketika itulah turun surah Al-Waqiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bima waqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Turun ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka aku bersumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang sangat besar kalau kamu mengetahuinya. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhil Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan,
diturunkan dari Tuhan semesta alam, maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran itu, kemudian kalian mengganti rizki Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan dengan cara mendustakan karena mereka menyandarkan kepada bintang. Lihat ma'asyiral muslimin, ada pelajaran besar di sini bahwa hujan itu adalah karunia dan nikmat dari Allah dan termasuk rahmat. Nabi SAW kalau turun hujan selalu membuka serbannya, kemudian menyingkap sedikit pakaiannya supaya terkena rintikan hujannya. Ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan seperti itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Sesungguhnya hujan ini hadithu ahdi bi Rabbi." Dekatnya janji Allah kepada hambanya. Makanya Nabi SAW mengatakan ada dua doa yang tidak mungkin ditolak. Pertama saat jihad di jalan Allah ketika berperang, dan yang kedua saat turunnya hujan. Tetapi banyak kaum muslimin serba salah. Kalau tidak ada hujan, dia mengatakan kapan hujan. Kalau kemudian turun hujan, kenapa hujan terus? Kan begitu. Terkadang manusia seperti itu. Bahkan ada orang-orang yang aneh. Jadi ketika mereka tidak turun hujan, mereka berusaha berdoa supaya hujan turun. Bahkan sebagian mereka melakukan salat istisqa. Tapi ketika betul-betul hujan sudah turun, kemudian mereka membuat acara. Terkadang mereka aneh, cari pawang hujan. Antum tahu pawang hujan? Ya. Pawang hujan itu orang yang katanya bisa mencegah turunnya hujan dengan cara naruh lidi, kemudian ditaruh bawang sama cabai merah. Katanya, ya. Masa malaikat disuruh dengan lidi sama cabai? Orang-orang Yahudi dulu bertanya kepada Nabi SAW soal petir. Ya Rasulullah, wa marra'du, Rasul, petir itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan petir itu berasal dari malaikat yang Allah wakilkan untuk memindahkan satu awan ke beberapa tempat sesuai dengan kehendak Allah. Dan malaikat ini dibekali dengan cambuk dari api. Dengan cambuk itulah dia menyeret awan ke sana kemari sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menurunkan hujan itu adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan hujan. Dan untuk memindahkan hujan di satu tempat dan tempat yang lain, malaikat harus menggunakan cambuk dari api loh. Pindah sana, pindah sini sesuai dengan kehendak Allah. Di sana hujani, di sini tidak. Di sana hujani, di sini tidak, begitu. Tiba-tiba datang pawang hujan, naruh lidi, taruh bawang dan cabai merah. Masuk di akal nggak? Ini malaikat pakai cambuk dari api, ini pawang hujan pakai lidi. Macam mana dia bisa memindahkan hujan, kan gitu? Aneh tapi nyata di negeri kita ini. Sampai-sampai dulu di sebuah kampung itu ada orang gila. Katanya pawang hujan, padahal orang gila. Kadang-kadang nggak pakai baju, namanya orang gila. Ya. Itu kalau ada hajatan tuh dicari tuh orang gila, kasih makan banyak-banyak, maaf, kemudian suruh kencing hadap langit supaya tidak turun hujan. Bayangkan, ini yang gila siapa? Orang gilanya atau orang punya hajatnya itu? Coba gitu. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa ada 4 sunnah ketika turun hujan. Yang pertama, ketika turun hujan kita disunnahkan berdoa, Allahumma
sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang kau turunkan kepada kami itu menjadi hujan yang bermanfaat, bisa menghujani tempat-tempat kering, akhirnya tumbuh-tumbuhan. Menghujani tempat-tempat yang kering, akhirnya sumur jadi penuh dengan air dan kita bisa minum di situ. Kita suruh berdoa seperti itu. Allahumma sayyiban nafi'ah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, Nabi apabila melihat hujan, dalam hadis Bukhari, Rasul langsung mengatakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Yang kedua, kalau seandainya seseorang melihat hujan ini gelagatnya tidak baik, hujannya sangat deras, kemudian tiba-tiba membawa banjir, mungkin rumah, masuk ke rumah gitu kan, merusak tanaman, kemudian membahayakan, maka Nabi SAW menyuruh kita untuk berdoa lagi. Allahumma hawwil ilaina la alaina. Ya Allah, semoga hujan ini membawa kebaikan dan tidak membawa musibah kepada kami. Kemudian doakanlah agar hujan itu dipindahkan ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke tempat-tempat tumbuhnya tumbuhan. Kita berdoa supaya dipindahkan. Ya, Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, ketika di tengah-tengah turunnya hujan, maka disitulah kata Nabi SAW, sintani ma taruddani ad-du'a'u indan nida wa tahtal matari. Ada dua perkara kalau seseorang berdoa tidak mungkin ditolak. Satu, doa setelah azan. Yang kedua, doa ketika hujan. Ketika hujan itu berdoa, itu rahmat Allah. Malaikat sedang turun, rahmat Allah sedang turun, berdoa di situ. Kemudian yang keempat, apabila seseorang kemudian melihat hujan, maka sandarkan hujan ini kepada Allah. Ini yang paling penting. Jangan disandarkan kepada bintang tertentu, karena seseorang latah melihat ke langit, kalau ada bintang nggak ada hujan, kalau ada bintang nggak ada hujan, kalau nggak ada bintang pasti hujan. Memastikan dengan ada dan tidaknya bintang kan. Maka ini jangan sandarkan hujan kepada bintang, karena hujan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada satu kisah di zaman Nabi SAW tentang kisah seorang sahabat namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ketika perang Uhud, Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini adalah seorang pahlawan Islam yang ditakuti lawan-lawan. Tidak ada yang berani mendekati Abu Ubaidah ibnul Jarrah saat perang, karena terkenal keberaniannya. Tetapi dalam perang Uhud ini tiba-tiba ada orang tua, sangat tua, dan dia di pihak Abu Jahal, di pihak orang-orang Quraisy. Afwan, Abu Jahal sudah meninggal di perang Badar. Pokoknya orang tua ini di pihak orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan ketika itu. Lah orang tua ini terus mengejar Abu Ubaidah ibnul Jarrah, tapi Abu Ubaidah ibnul Jarrah selalu menghindar. Jadi kalau seandainya ketemu dia lagi, dihindari lagi, bertemu lagi, menghindar lagi. Berkali-kali dia hindari orang tua yang sudah renta itu, sampai pada waktunya tidak bisa menghindar lagi. Akhirnya kemudian terpaksalah dia pun melawan orang tua yang sudah tua itu
dan berhasil membunuhnya. Kemudian setelah peperangan, para sahabat pun membicarakan tentang Abu Ubaidah ibnul Jarrah, bahwa dia telah melakukan dosa besar dan dia telah gugur amalan. Kenapa para sahabat bicara seperti itu kepada Abu Ubaidah? Karena yang dibunuh dalam perang Uhud itu bapaknya sendiri. Orang tua itu bapaknya. Bapaknya di pihak orang kafir Quraisy, sementara Abu Ubaidah ibnul Jarrah di pihak Nabi. Maka sahabat mengatakan dia telah melakukan dosa besar dan telah gugur amalan. Maka menangislah dan bersedihlah Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini. Dia datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak membunuh bapakku. Sesungguhnya aku membunuh kekafiran yang ada pada badan bapakku." Kemudian Nabi SAW terdiam. Kemudian kisah yang sangat mirip juga, tetapi tidak sampai seperti kasus Abu Ubaidah, adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, sama dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga juga. Jadi ketika dia masuk Islam, ibundanya tidak mau masuk Islam, sementara ibunya ini sangat cinta dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, sangat cinta sekali, tidak bisa berpisah dengan anaknya walaupun sekejap. Tiba-tiba Sa'ad masuk Islam, dan orang-orang pun membicarakan tentang Sa'ad. Maklum namanya perempuan sudah tua, kalau dibicarakan orang ramai, tentu dia sakit hati, sehingga dia memaksa Sa'ad untuk kembali kepada agama moyangnya, menyembah berhala lagi. Tapi Sa'ad tidak mau. Akhirnya ibundanya bersiasat untuk tidak makan sampai mati, dan itu menjadi sebuah kenyataan. Betul-betul ibunya demo mogok makan, tidak mau makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, akhirnya pingsan dan hampir sakaratul maut. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun dia tahu sayangnya orang tua kepada dia, cintanya ibunya kepada dia, tetap saja dia lebih mencintai Nabi SAW. Dia istiqamah. Sampai akhirnya dia bisikkan di telinga ibunya, "Ya Ummah, wahai ibuku, sesungguhnya saya tidak mungkin meninggalkan agama Muhammad. Kalau engkau paksa diriku untuk meninggalkan agama Muhammad, aku tidak akan meninggalkan. Dan kalau engkau terus seperti itu, tidak mau makan sampai mati, silahkan. Mau makan silahkan, tidak juga silahkan." Akhirnya begitu. Melihat anaknya yang kuat, istiqamah, tidak mau meninggalkan agama Rasul, kayaknya sudah tidak ada lagi cara untuk mengembalikan anaknya sebagai orang yang menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Dari situlah akhirnya terpaksa ibunya makan lagi, karena 3 hari tak makan, lapar lah kan. Makan lagi akhirnya. Dari sini turun ayat surah Luqman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Wa in jahadaka, kalau seandainya orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, jangan taati keduanya. Walaupun demikian, tetap seorang anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya tanpa melihat agama, apakah dia mukmin atau kafir. Dalam Islam, birrul walidain tidak terhalang dengan mukmin dan kafir, selama dia tidak memerangi Islam seperti ayahnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dari sini ada pelajaran bahwa seseorang tetap harus mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaan kepada orang tuanya. Walaupun demikian, tetap berbuat baik kepada orang tua sebuah kewajiban.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang lain. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Auf ibn Malik. Auf ibn Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, anak satu-satunya ditawan oleh orang kafir saat peperangan. Akhirnya dia pun terus memikirkan anaknya sehingga malas bekerja. Kemudian dia pun jatuh miskin, dan ibunya terus memikirkan putranya sehingga jatuh sakit dan terbaring dan tidak bisa bangun. Musibah di atas musibah dia. Anaknya ketawan, hartanya habis, istrinya sakit, mungkin bahasa kita stroke, terbaring di pembaringan, dan tidak ada lagi yang ia makan. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perkaranya. Rasul, kamu sudah tahu anakku ditawan musuh, istriku sakit terbaring dan tidak bisa bangun, dan aku menjadi miskin dan tidak punya kekayaan lagi. Bahkan aku pusing untuk makan esok hari pun aku tidak paham apa yang saya akan makan. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha wasbir. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Ya Auf, aksir anta wa zawjuka min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Wahai Auf, katakan olehmu dan sampaikan kepada istrimu, perbanyak ucapan la hawla wa la quwwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Auf ibn Malik pulang menyampaikan nasihat ini kepada istrinya. Kemudian mengatakan, wahai istriku, musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita harus meyakininya. Nabi memberikan 3 solusi. Pertama, kita harus bersabar. Yang pertama, kita harus bertakwa. Yang kedua, kita harus bersabar. Dan yang kedua, kita harus bersabar. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama memperbanyak ucapan la haula wa la quwwata illa billah. Akhirnya kemudian suami istri terus setiap hari mengamalkan apa yang diarahkan Nabi SAW. Mereka semakin giat ibadahnya, semakin sabar menerima takdir yang Allah takdirkan kepadanya, dan dia terus membaca la haula wa la quwwata illa billahi. Sampai pada waktunya, tiba-tiba anaknya, setelah lama waktunya, tiba-tiba anaknya datang, terbebas dari tawanan, bisa melarikan diri. Kemudian pulang membawa kambing-kambing musuh-musuhnya. Kemudian dia mengetuk pintu, dan ketika lihat anaknya, maka Auf bin Malik sangat senang. Barulah dia tersadar apa yang disabdakan Nabi SAW tadi. Dari sini ma'asyiral muslimin, turunlah ayat Al-Quran, turun ayat Al-Quran di dalam turun satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Turun ayat ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan dia. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu sesuai dengan kehendaknya.
turun ayat ini. Dari sini ada pelajaran ma'asyiral muslimin dari asbab nuzul ini, bahwa kunci dari setiap permasalahan adalah takwa dan sabar. Itulah kunci dari setiap permasalahan. Kalau kita ditimpa sebuah musibah, masalah, maka Nabi SAW mengarahkan dua perkara: perbanyak takwa dan pertebal kesabaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua ujian dari Allah kan. Ujian itu semua datang dari Allah. Allah yang kasih ujian, Allah yang angkat ujian. Maka semakin kita bertakwa, meningkatkan ibadah, dan semakin berserah diri dan tawakal dan sabar, maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan setiap jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Ini diantara asbab nuzul yang lainnya. Kemudian kisah yang lainnya, kisah tentang ketika di zaman Nabi SAW. Nabi SAW pulang dalam peperangan. Kemudian mereka beristirahat di perjalanan. Jadi para sahabat duduk-duduk bersama Nabi SAW di satu tempat. Tiba-tiba orang-orang munafik buat majlis juga, duduk di satu tempat. Lihat ikhwan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Ini tidak akan ketemu nih. Makanya Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, ruh itu akan bersatu bersama seragamnya. Kalau dia orang yang beriman, pasti berkawan dengan orang yang beriman. Kalau dia orang munafik, pasti berkawan dengan orang munafik. Kalau antum sudah ngaji, pasti antum akan berkawan dengan ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji. Coba orang yang gak pernah ngaji duduk di majelis ilmu, kemudian dia suka dengan motor, pasti kawannya geng motor. Memang begitu. Orang jahat berkawan dengan orang jahat, orang baik berkawan dengan orang baik. Lah orang-orang munafik ini, tiba-tiba mereka mengatakan sambil melirik mata mereka kepada sahabat yang sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW dan mengatakan, ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i arghabu butunan wala akdhabu alsinan wala ajbanu indal liqah. Lihat apa kata orang munafik. Ini disyaratkan kepada Rasul dan para sahabat. Kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran di tengah-tengah kami. Mereka paling rakus dalam dunia, mereka paling dusta dalam ucapan, dan mereka paling pengecut saat berjumpa dengan lawan. Kemudian mereka mengisyaratkan, tuh orang-orangnya. Maksudnya Rasul dan para sahabat. Bayangkan, ini orang munafik mencela Rasul dan para sahabat dan mengatakan mereka adalah orang yang paling rakus dengan dunia, mereka adalah orang yang paling dusta dalam ucapan, mereka orang yang paling pengecut saat berjumpa dengan lawan. Rupanya ada seorang sahabat mendengar kata-kata itu, namanya Zaid ibn Thabit, ya, dilaporkan kepada Nabi SAW. Tapi sebelum dia datang, Jibril sudah ngasih tahu dulu ucapan orang-orang munafik itu. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat di dalam surah At-Taubah ayat 65. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila kau tanya kepada mereka orang-orang yang mengolok-olok itu, pasti mereka menjawab, kami hanya main-main saja, kami hanya bercanda saja, tidak serius. Tapi Allah katakan ya Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian membuat candaan, kalian memperolok-olok? Katakan kepada mereka, jangan mencari-cari alasan
kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ketika mendengar ayat ini turun, maka orang-orang munafik ketika itu langsung berlari menuju Rasul, sementara Rasul berada di atas untanya. Kemudian mereka menarik-narik pelananya mengatakan, "Ya Rasulullah, kami hanya main-main saja, kami hanya bercanda saja." Tapi Rasul mengatakan, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kau cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Lihat, begitulah perilaku orang-orang munafik. Turun surah ini, At-Taubah ayat 65. Di zaman itu ikhwatu fiddin, orang-orang munafik tidak sebagaimana di zaman sekarang. Kalau dulu orang-orang munafik itu tidak berani terang-terangan, mereka bisik-bisik tetangga, karena mereka takut dengan Nabi SAW. Bahkan ketika orang-orang munafik pulang dalam peperangan, mereka mengatakan, "La nukhrijannal a'azzu minhal adzal." Kalau kami pulang ke Madinah, maka orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina. Ini ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Maksudnya orang mulia, mereka orang munafik dan orang hina Rasul dan para sahabat. Sampai kabar ini kepada telinga Rasul, Umar bangkit dan mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa Rasul." Serahkan kepada saya, ku penggal leher si Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Kurang ajar dia. Maka Nabi SAW, banyak para sahabat datang kepadanya menawarkan untuk memenggal kepalanya, sampai tersebar bahwa Rasul seolah-olah memerintahkan sahabatnya untuk membunuh tokoh munafik itu. Datang anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya ini orang baik, dia masuk Islam dan dia sangat baik keislamannya dan memperjuangkan dakwah Nabi SAW. Tapi bapaknya tokoh munafik. Rupanya buah mangga itu tidak semestinya jatuh dekat dengan pohonnya, terkadang jauh juga. Itulah maksudnya. Tidak mesti bapaknya munafik, anaknya munafik, walaupun kebanyakan seperti itu. Ya, tidak jauh dari pohonnya, tapi ini jauh ini. Ya. Lah akhirnya dia datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, jangan kau perintahkan siapapun membunuh bapakku. Kalau kau perintahkan orang itu membunuh bapakku, maka selamanya aku tidak akan redha. Boleh jadi aku bunuh dia. Kalau kau ingin membunuh bapakku, serahkan kepadaku, biar aku yang akan membunuhnya." Dia serahkan kepadaku, aku yang akan bunuh anaknya. Tapi Nabi mengatakan, "Irfiq," tidak, berbuat lembutlah kau kepada bapakmu, wahai Abdullah. Mana mungkin saya akan membunuh bapakmu? Nanti apa kata dunia, apa kata manusia? Anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Nanti orang mengira Muhammad sudah membunuh sahabatnya. Karena di zaman itu samar-samar antara munafik dan sahabat, tidak bisa dibedakan mana munafik mana sahabat. Sehingga kalau Rasul sampai memerintahkan membunuh orang munafik, orang sangka membunuh sahabat, dan akan jadi fitnah nantinya. Masa Rasul membunuh sahabatnya sendiri? Lihat bagaimana samarnya orang munafik di zaman itu. Tapi munafik di zaman sekarang, Masya Allah, berani terang-terangan ngomong loh depan handphone, kemudian diupload lewat YouTube lagi. Coba ya, ditonton satu dunia. Menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, terang-terangan. Jadi YouTuber, YouTubernya cari duit dari YouTube dengan cara menghina Allah, menghina Rasul, dan menghina Al-Quran. La haula wa la quwata illa billah. Di zaman sekarang semua serba ada. Mau cari yang baik, ceramahnya banyak dalam YouTube. Mau yang cari yang provokator, ya banyak juga di YouTube gitu. Termasuk orang yang istihza dengan Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan juga Nabi SAW. Dulu di zaman Turki Utsmani, ketika dipimpin oleh Khalifah Abdul Hamid yang kedua, ketika itu Turki mengalami kemunduran yang luar biasa. Ekonominya turun, tentaranya kocar-kacir, sangat lemah.
Kemudian dia pun Sultan ini, Abdul Hamid ini pun sakit lagi, terbaring. Tetapi ketika dia mendengar ada orang Inggris yang kemudian menghina Rasul dengan cara menggambar ayam jantan, kemudian 11 ayam betina di sampingnya, kemudian ditulis hadza Muhammad, ini Muhammad, maka dia bangkit. Walaupun dia sudah kakek, sudah sakit, dia bangkit dan mengatakan, kalau kalian tidak tangkap nih orang yang istihza dengan Rasul kami akan serukan jihad global melawan kalian. Ketakutan Inggris. Akhirnya kemudian menangkap orang yang menggambar karikatur itu. Rupanya kejadian ini bukan hanya di zaman itu saja. Orang-orang yang menghina Nabi SAW terus sampai belakangan kita kenal kan. Sampai ada orang yang buat film untuk menghina Nabi SAW. Ya. Siapa yang memerankan Rasul SAW? Orang Barat yang tidak tahu siapa Rasul SAW, yang tidak tahu sosok Nabi SAW diperankan pula oleh manusia. Siapa anda dengan Nabi SAW? Terkadang di film lain anda menjadi Abu Jahal, di film ini anda menjadi Rasulullah. Macam mana antum seseorang kemudian memerankan dengan peran-peran yang berbeda-beda? Tidak layak untuk berperan menjadi sosok Nabi SAW. Tapi mereka menciptakan film itu hanya untuk menghina Rasul. Ya, itulah orang-orang munafik. Di zaman sekarang kita lihat orang-orang liberal, orang-orang yang berusaha untuk menanamkan keraguan-raguan terhadap kaum muslimin, terhadap Islamnya sendiri, karena menyamakan Islam itu sama dengan semua agama. Dibuat ragu-ragu orang itu loh. Kemudian dikasih dalil lagi dalam Quran, dikasih dalil lagi dalam sunnah Nabi SAW sebagai pembenarannya. Dan ini ajaran munafik. Ajaran orang-orang munafik berusaha menjauhkan kita dari agama kita. Ma'asyiral muslimin, karena target mereka, walaupun kita tidak murtad, minimalnya jauh dari agama. Itu target mereka. Ini diantara kisah yang selanjutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang lain dikisahkan bahwa kita tahu bahwa Nabi SAW itu hidup di Madinah, dan di Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi kan. Ada Yahudi Bani Qunaiqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah. Dan orang Yahudi terkenal suka khianat dari dulu, orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini kalau mereka berkumpul 2-3 orang selalu berbisik-bisik ngomongnya, dan matanya selalu diarahkan kepada kaum muslimin. Sehingga para sahabat Rasul curiga tuh, kalau ada orang Yahudi numpuk di situ ngobrol diam-diam gak denger. Sahabat mulai curiga, jangan-jangan dia atau mereka sedang merencanakan pembunuhan, sedang merencanakan makar, sedang merencanakan ini dan itu. Maka kalau seandainya sahabat ini berjalan, di situ ada kumpulan orang-orang Yahudi, biasanya mencari jalan lain supaya jangan kelihatan orang-orang Yahudi itu. Dari sini kemudian turun Al-Quran dalam surah Al-Mujadilah ayat 8. Alam tara ilal ladhina nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fa bi'sal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Maksudnya orang-orang Yahudi yang berbicara bisik-bisik itu. Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasulnya. Dan apabila mereka datang kepadamu
mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu, dan mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu? Maka Allah berfirman, cukuplah bagi mereka Jahannam yang akan mereka masuki, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Orang-orang Yahudi itu, ikhwatu fiddin, di zaman itu terkadang apabila mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah atau kepada para sahabat, terkadang mereka mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Yang benar apa? Assalamualaikum. Tapi mereka mengatakan Assalamualaikum. Apa arti sam? Sam itu racun artinya. Assalamualaikum, mudah-mudahan kau terkena racun, mudah-mudahan kau mati, gitu maksudnya. Kan samar itu ya. Beda-beda tipis, beti saja itu. Assalamualaikum dengan Assalamualaikum kan. Ya. Beda tipis tuh. Tetapi orang Arab paham. Kalau antum digitukan Assalamualaikum karena tidak tahu bahasa Arab, Waalaikumsalam katanya. Ya kan? Padahal antum didoakan kematian. Ya kan? Karena kita tidak bisa bahasa Arab, tidak paham. Assalamualaikum, Waalaikumsalam katanya. Lah, oh kita didoakan kematian, antum pula jawab dengan keselamatan. Enak di dia, tak enak di kita lah kan begitu ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa alaika, kau saja yang mati, kata Rasul. Ya. Rasul mengatakan wa alaika. Ya. Makanya kalau ada orang kafir mengucapkan salam kepada antum, antum punya tetangga orang kafir, orang non muslim lah, orang kafir terlalu keras, orang non muslim. Ya. Kemudian mengucapkan salam kepada antum, kalau samar ucapannya cukup wa alaika. Jawabannya titik sampai di sini, wa alaika. Tapi kalau terang Ustaz, jelas-jelas dia orang kafir tapi fasih bahasa Arabnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih banget. Saya aja gak sepasih orang kafir itu Ustaz. Jawab gak nih Ustaz? Dalam hal ini ada fatwa dari Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kalau seandainya antum mendengar dengan jelas ucapan mereka tidak mengucapkan Assalamualaikum, ya Assalamualaikum, betul-betul Assalamualaikum, maka jawablah Waalaikumsalam. Tidak ada masalah, tapi tidak perlu dilengkapi. Kecuali yang mengucapkan salamnya orang Islam, lengkapi. Kalau ada orang Islam salam Assalamualaikum, lengkapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang kafir walaupun jelas Assalamualaikum, cukup Waalaikumsalam gitu saja. Tapi kalau samar wa alaika, nanti dia mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Begitulah orang-orang Yahudi berusaha untuk menyakiti Nabi SAW. Bahkan Nabi pernah diracun oleh orang Yahudi setelah perang Khaybar, oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Haris. Itu ngasih daging kesukaan Rasul, paha kambing, sudah dilumuri racun tuh. Dan Rasul sempat memakannya. Tapi Rasul itu fisiknya kuat, sehingga pengaruh racun itu bertahun-tahun baru terasa ketika menjelang ajalnya. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Rasul wafat. Jadi beberapa hari sebelum ajalnya dia merasakan pengaruh racun itu. Padahal sudah bertahun-tahun tuh. Karena fisiknya sangat kuat. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah disihir orang-orang Yahudi namanya Labid bin Asam. Memang orang Yahudi itu membuat makar, betul-betul makar kepada Nabi SAW. Jadi jangan pernah percaya dengan orang-orang Yahudi, karena dari zaman Rasul berusaha untuk menyakiti Rasul, bahkan melakukan upaya pembunuhan. Begitulah Allah menggambarkan orang-orang Yahudi Bani Israel, yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Mereka suka membunuh para nabi. Dari dulu Nabi Yahya dipenggal lehernya oleh siapa? Yahudi. Nabi Zakaria digergaji. Siapa yang melakukan? Yahudi. Bahkan Nabi Isa juga dikepung, kemudian Allah angkat ke langit dan mereka mengatakan sudah kubunuh Isa. Mereka dibuat makar oleh Allah. Tidak, wa ma qataluhu yakinan. Mereka tidak membunuh secara yakin karena Allah angkat Isa, tapi mereka mengklaim sudah membunuh Isa. Itulah orang-orang Yahudi.
Kemudian asbab yang lainnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wanita gila. Ini cerita wanita gila. Mudah-mudahan enggak ada ya wanita gila di sini. Semua waras. Jadi ada wanita gila itu suka memintal-mintal benang. Mungkin bahasa ibu-ibu apa ya, ngerenda lah gitu. Direnda. Orang gila, wanita gila. Ngerenda. Nanti kalau sudah mau selesai, pintalannya itu kemudian ditarik lagi dari awal, direnda lagi dari awal. Namanya orang gila, gak selesai-selesai buat taplak meja nih. Sudah mau jadi, pintalannya ditarik lagi jadi benang panjang lagi. Kemudian dipintal lagi, udah mau selesai ditarik lagi. Itulah orang gila. Orang gila kan begitu ya. Dia kalau membangun sebuah bangunan sudah mau selesai dirobohkan. Jadi kalau orang buat rumah, udah mau jadi, datangkan alat berat, robohkan. Besoknya datangkan tukang lagi, dibangun lagi. Sudah mau jadi, datang alat berat, robohkan. Gila nggak tuh? Itulah orang gila. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak membuat permisalan dengan wanita ini yang tukang pintal benang. Kalau sudah mau jadi ditarik lagi pintalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatan hiya arba min ummatin innama yablukumullahu bih wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamah ma kuntum fihi takhtalifun." Allah mengatakan dalam surah An-Nahl 92, "Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan gila yang menguraikan benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antara kamu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan kepadamu apa yang dahulu telah kamu perselisihkan dalam hal itu." Maksudnya apa di sini, ikhwan? Maksudnya kalau seseorang sudah membuat kesepakatan, al-muslim ala syurutihim, seorang muslim itu di atas syarat-syarat yang disepakati, ikhwan. Maka jangan pernah, kalau orang sudah sepakat dengan syarat-syarat tertentu, dengan perjanjian-perjanjian tertentu, tiba-tiba dibatalkan sepihak, kemudian bercerai hanya karena sebuah kepentingan, tidak boleh. Umpamanya seseorang berkumpul membuat masjid, membuat yayasan, membuat pendidikan, bersepakat, nanti kita akan kelola pendidikan ini, kita akan begini. Itu masih kecil. Setelah mulai membesar yayasannya, mulai membesar pesantrennya, sudah membesar sekolahnya, sudah membesar pendidikan, mulailah saling melirik kepentingan di dalam situ. Sudah lupa perjanjian awal itu. Kita akan bangun sama-sama, kita akan berdakwah sama-sama, kita akan membesarkan sama-sama. Sudah besar, hilang semua itu perjanjiannya. Yang ada apa? Kepentingan di situ kan. Berusaha kemudian menyepak kawannya, berusaha untuk membuang kawannya, berusaha memusuhi kawannya. La haula wala. Maka orang seperti ini diperumpamakan seperti wanita gila dalam Al-Quran. Wanita gila yang memintal-mintal tadi sudah jadi, sudah kuat, kemudian benangnya diulur lagi. Ini sudah kuat, sudah besar bangunannya, kemudian dicerai-beraikan. Begitu Allah Subhanahu wa taala perumpamakan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka jangan seperti wanita gila, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ada seorang sahabat namanya Abu Sufyan. Sebelum dia masuk Islam, Abu Sufyan ini kan belakangan masuk Islam ya. Setelah Fathu Mekah, ketika pembebasan kota Mekah, dia baru masuk Islam. Tapi Abu Sufyan ini di masa jahiliyah orang kaya, dan setiap sepekan sekali Abu Sufyan ini selalu menyembelih seekor unta. Bayangkan, di zaman sekarang nggak ada orang kaya 1 minggu sekali nyembelih kambing kan? Ada orang kaya zaman sekarang 1 minggu sekali nyembelih kambing kan? Nggak ada ya. Paling nunggu Idul Adha. Padahal triliunan uangnya, tapi korbannya 1 ekor kambing. Nggak sama dengan uangnya itu, bukan itu ya. Abu Sufyan ini kaya, suka nyembelih unta, lagi disembelih setiap Jumat disembelih. Tetapi bukan untuk orang-orang miskin, bukan untuk anak yatim, bukan untuk para fuqara, tapi disembelihnya unta itu hanya untuk hura-hura bersama rekan-rekan dan kawan-kawannya. Makan-makan saja dengan kawan-kawannya, hura-hura begitu saja. Sampai suatu ketika dia sedang menyembelih unta, datang anak yatim tak pakai baju, hendak meminta beberapa potong dari daging yang disembelih Abu Sufyan itu. Ketika melihat anak yatim itu, dia tidak suka. Akhirnya mengambil tongkat, kemudian mendorong anak yatim itu sampai terjungkal. Ketakutan anak yatim ini menangis, kemudian kabur. Dari situ ma'asyiral muslimin turun Al-Quran, turun ayat, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Turun surah ini Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Allah urut nomor 1, dialah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Harusnya anak yatim bukan dihardik. Anak yatim itu dipanggil, diusap kepalanya. Kata Rasul, siapa yang mengusap kepala anak yatim, setiap 1 helai rambutnya 1 kebaikan. Apalagi kalau gondrong tuh, gondrong, kriwel, banyak rambut, nah, diusap. Tapi jangan usap saja, kasih duit juga supaya mau diusap. Kalau sini diusap sekali aja mau, habis itu tidak mau lagi kan gitu. Kasih duit, mau 100 kali usap pun, kalau 100 kali kasih amplop mau dia ya. Dan berbaik kepada anak yatim itu salah satu cara melembutkan hati. Orang kalau sudah keras hatinya ikhwan, atau sudah keras, malas ibadah, malas, suka maksiat, mulai mudah dendam, mudah emosi, sudah mengeras hati ini, maka cari anak yatim, makan bersama anak yatim ya. Itu caranya untuk melembutkan hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalam kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, banyak orang-orang Arab itu mereka mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengatakan, kalau memang Allah berkehendak untuk mengutus seorang rasul, kenapa harus dia? Kenapa tidak malaikat saja, katanya. Mereka mengatakan, kalau memang Allah hendak memberikan hidayah kepada kita semuanya, kata orang-orang jahiliyah itu, kenapa harus dia? Kenapa harus si Muhammad? Kenapa tidak utus malaikat saja? Lihat bagaimana orang-orang jahiliyah itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul sebelum wahai Muhammad kecuali
rijalan, kecuali dari manusia. Kami wahyukan kepadanya, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Turun ayat ini seolah-olah Rasul ingin mengatakan, bukankah Rasul-Rasul sebelum aku juga semua manusia, apa salahnya? Kenapa kalian minta malaikat? Rasul-Rasul sebelum saya kan semua manusia, sejak zaman Adam, Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini semua ulul azmi kecuali Adam. Kemudian semua nabi-nabi dan rasul yang jumlahnya 120.000 nabi ataupun rasul yang jumlahnya 315 rasul, semua manusia, tidak ada satupun malaikat. Bahkan secara logika, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus rasul dan nabi itu malaikat, kalian tidak akan sanggup mencontohnya. Bagaimana cara mencontohnya coba? Kita punya nabi, punya rasul, malaikat, cemana coba cara mencontohnya? Pertama, malaikat nggak bisa dilihat, macam mana mau contoh barang yang tak dilihat? Pakai teleskop lihat malaikat, mana bisa? Yang kedua, malaikat nggak pernah maksiat. Kalau rasul kita malaikat mungkin 24 jam kita di masjid, kan itu. Malaikat nggak makan, antum nggak makan seminggu mati. Malaikat nggak kawin, nggak punya anak, macam mana antum nggak kawin nanti? Dan tidak ada keturunan lagi nanti. Kalau antum mati, selesai mati, nggak ada keturunannya. Malaikat tidak bisa dilihat. Malaikat tidak kencing, tidak berak. Macam mana kita ini? Stres dibuatnya. Karena Rasul itu kenapa dibuat dari manusia? Supaya bisa dicontoh. Karena dia makan, kita makan, dia minum, kita minum, dia nikah, kita nikah, dia punya anak, kita punya anak, dia bertetangga, kita bertetangga. Jadi kita bisa melihat kehidupannya dan kita bisa contoh. Dari sini ma'asyiral muslimin, aneh ucapan orang-orang jahiliyah ini, mau minta malaikat pula sebagai rasul yang diutus kepada mereka. Mustahil kita bisa mencontoh malaikat. Bagaimana caranya? Tetapi rahmat Allah, Allah utus seorang nabi dan rasul dari kalangan manusia supaya kita bisa mencontohnya. Kita bisa melihat bagaimana cara jalannya, cara duduknya, cara makannya, dan begitu seterusnya. Ya, ma'asyiral muslimin, dan yang terakhir, karena sudah malam, diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu an. Adi bin Hatim ini mendengar bahwa Nabi SAW menganggap para rahib ataupun para pendeta itu Tuhan bagi umatnya. Maka karena dia mantan Nasrani, dia datang kepada Rasulullah. Rasul, saya dulu mantan Nasrani. Saya tidak pernah menjadikan Tuhan padri-padri dan rahib-rahib kami. Kami tidak pernah sujud kok. Kami tidak pernah ruku kepada mereka. Kemudian turunlah ayat surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil padri-padri mereka dan pendeta mereka dijadikan Tuhan selain Allah. Kemudian Rasul mengatakan, bukankah ketika pendetamu menghalalkan sesuatu kau halalkan walaupun Allah haramkan? Bukankah apabila pendetamu mengharamkan, kau juga ikut haramkan pada Allah menghalalkan? Kata Adi bin Hatim, ya memang begitu. Maka Rasul mengatakan, itulah kalian telah menjadikan padri dan pendeta kalian Tuhan selain Allah, karena menghalalkan yang diharamkan kau ikut menghalalkannya, dan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan kau ikut mengharamkannya. Berarti kamu menjadikan mereka Tuhan selain Allah. Karena memang perkara halal dan haram itu mutlak milik Allah. Jangan menghalalkan yang Allah haramkan. Makanya Rasul tegur ketika Nabi mengharamkan sesuatu yang halal bagi dirinya. Ketika Nabi SAW, giliran Hafsah dan juga Aisyah mampir di rumah Zainab. Namanya istri, tentu tidak mungkin ngasih minum. Masa mampir sebentar tidak kasih minum, istri apa kan begitu? Istri begitu harus kasih minum. Suami datang buatkan minum, itulah istri.
Zainab buatkan istri, buatkan minuman dari madu, diminum sama Nabi. Kemudian ngobrol sebentar, keluar, karena malam itu bukan giliran Zainab, tapi giliran Hafsah. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika pulang, rupanya Aisyah dan Hafsah ada di rumah situ, di rumah Hafsah. Aisyah ada di situ, Hafsah ada di situ. Kemudian Nabi SAW bicara. Tiba-tiba Hafsah mengatakan, "Ya Rasulullah, seolah-olah di mulutmu ada bau sesuatu, ada bau buah yang sebenarnya enak dimakan, tetapi baunya nggak enak." Mungkin kalau bahasa kita ini jengkol gitu ya, enak dimakan tapi baunya tak sedap gitu. Tapi yang dimakan Rasul maksudnya bukan jengkol, nggak ada jengkol di zaman Nabi ya. Buah yang lain, dia enak rasanya tapi baunya nggak enak. Kata Hafsah, "Wahai Rasul, kau memakan buah itu ya?" Kata Rasul, "Tidak, saya hanya mampir di Zainab minum madu itu saja." Karena Rasul itu suka yang manis-manis, Rasul suka minum madu, Rasul itu. Kata Aisyah, "Iya, aku juga ikut menciumnya." Lah, bayangkan, kompak pula ini. Kata Aisyah, "Ya Rasul, engkau sudah memakan buah itu ya?" Padahal kedua-duanya ini dusta. Karena cemburu dengan Zainab, akhirnya kemudian dua-duanya dusta kepada Rasul. Dikiranya Allah tidak tahu perkataan Hafsah dan Aisyah ini. Maka Nabi mengatakan, "Kalau begitu, kalau kalian tidak percaya, maka saya tidak akan minum madu selamanya." Gara-gara dia minum madu, disiasati kedua istrinya, akhirnya dia bersumpah untuk tidak minum madu selamanya. Bayangkan, madu kan halal, kenapa Rasul mengharamkan kepada dirinya? Hanya gara-gara mencari keridhaan dua istrinya. Dari situlah turun ayat. Ya, la tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Jangan kau haramkan yang Allah halalkan karena mencari keridhaan istri-istrimu, wahai Muhammad. Kemudian Rasul pun menarik lagi sumpahnya untuk tidak minum madu. Kemudian turun ayat dan menjelaskan tentang siasat istrinya ini. Kata Rasul, "Tobatlah kalian berdua." Suruh tobat, ya kan? So, kadang-kadang istri ini kalau cemburu buat siasat ya, dia selalu buat siasat. Dia lebih cerdas kalau soal tipu menipu ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza, akhirnya kemudian Aisyah dan Hafsah pun bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah abadikan kisah ini dalam surah Tahrim. Tidak boleh menghalalkan yang Allah haramkan, tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan, karena halal dan haram itu mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala haramkan khamar, maka sampai kiamat Allah khamar itu haram ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara kisah-kisah dan juga asbab nuzul beberapa ayat dalam Al-Quran. Masih banyak ya kisah-kisah yang lain, kalau dikumpulkan banyak sekali, karena hampir sepertiga Al-Quran itu bicara tentang asbab nuzul. Jadi hampir setiap surat itu ada sebab turunnya, bahkan di dalam surat itu ada ayat-ayat ya. Dalam ayat-ayat dalam surat itu banyak sekali asbab nuzul, cerita-cerita dari sebab turunnya ayat. InsyaAllah kita lanjutkan dengan kesempatan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.